Halo pemirsa setia nonton singkat. Kali ini film yang akan saya ceritakan secara singkat berjudul Memory yang diadaptasi dari buku The Zack Alzheimer karya mendiang Jeff Gerards. Oke, tanpa harus berlete-lete, cus ke ceritanya. Alec Marshall adalah seorang kontraktor alias pemburu bayaran di bawah kendali Mauricio. Mereka cukup lama menggeluti profesi ini. Alec sempat menolak tugas baru yang diberikan Mauricio karena dia merasa tua dan lelah, sedangkan penyakit Alzheimer mulai menggerogotinya. Di kota El Paso, dia bertemu dengan penghubungnya bernama Borden untuk mengambil data informasi korban. Malam itu juga dia melaksanakan tugasnya dengan cepat. Alec mengambil drive lalu menghabisi Van Camp. Target selanjutnya adalah Beatrice. Dia adalah korban perdagangan manusia sekaligus korban prostitusi di bawah umur. Beatrice juga kunci penghubung siapa dalang dibalik kejahatan itu. Namun Beatrice lebih memilih diam karena dia sangat takut akan jiwanya yang terancam. Kasus Beatrice ditangani dan diawasi langsung oleh agen FBI Sarah. Alec terkejut. Beatrice ternyata anak di bawah umur. Dia mengurungkan niatnya dan segera pergi dari tempat itu. No he dicho nada. Perdón. Dia menemui Borden dan memaksa untuk membatalkan kontraknya karena Alec tidak menyetujui target anak di bawah umur. Sebagai jaminan, Alec menyimpan drive dan akan dikembalikan jika kontraknya dibatalkan. Dan sebagai catatan, jika Beatrice tewas, Alec akan memburunya sampai dalang yang melakukan hal ini semuanya. Keesokan harinya, Alec melihat berita di televisi di mana Beatrice tewas tertembak oleh seorang tak dikenal. Karena tahu kondisi ini berbahaya baginya, ia bergegas pergi dari penginapan. Namun di parkiran, seseorang berusaha menghabisinya. Dia adalah Mauricio, sahabatnya. Dia juga yang telah menghabisi Beatrice. Saat itu juga Alec mulai memburu satu persatu yang terlibat dalam kasus Beatrice. Di suatu tempat, Alec membuka isi drive di mana terdapat rekaman suara Van Camp dengan seorang wanita bernama Davana Silman yang membahas tentang bisnis gelapnya yang kini ditangani detektif Sarah. Ia juga menemukan foto dan video di mana Randy, anak Davana, terlibat dalam bisnis itu. Alec beraksi mulai dengan menghabisi Borden di tempat gym. Lalu di malam berikutnya dia menghabisi Randy di sebuah pesta di dermaga. Aksi yang dilakukan Alec terpantau oleh Sarah dan kawan-kawan, di mana Alec juga ingin membantu Sarah menyelesaikan kasus yang ditanganinya. Put it down. Aren't you? I am. I'm Alec. I've done crazy things people did to that child, right? Only two. Alec kembali beraksi dengan target terakhir, Davana Silman. Di kantor di mana Davana berlindung dipenuhi dengan petugas kepolisian yang disewa Davana untuk menjaganya.
Dengan keahliannya, Alex berhasil mendapatkan Devana, namun gagal menghabisi karena pistol Alex tiba-tiba macet. This came from the bakery address. Di satu sisi, Sarah mendapat paket yang berisi draft tentang kasus itu yang dikirim oleh Alex. Hal yang mengejutkan bagi mereka adalah Randy ternyata pemilik fasilitas penampungan para imigran di bawah pengawasan Sarah. Dan dalang dibalik semua ini tidak lain adalah Davana Salman, ibu Randy, pengusaha real estate terkaya dan berpengaruh di kota ini. Jesus. Where'd you get this? Di sini, Sarah mencurigai beberapa petinggi terlibat melindungi Davana. Which side of this do you really want to be on? Sarah yang mendengar kabar Alex terbaring di rumah sakit akibat siksaan waktu diinterogasi segera menemuinya. Di situ, Alex ingin memberitahu draft terakhir berisi rekaman suara yang Alex sendiri lupa menyimpannya akibat Alzheimer yang dideritanya. Alex berharap bukti terakhir itu bisa membawa Davana ke persidangan. Fulfillment. Justice. I'll testify to all. Pada malam harinya, orang suruhan Davana mencoba menghabisi Alex, namun gagal. Aksi itu terdengar oleh kepolisian dan mengepung rumah sakit agar Alex tidak lolos. His only demand is to talk to you. Hold fire. Affirmative. Hey, Sarah, status. You killed a hostage. Alex meminta bertemu agen Sarah. Dia baru ingat dan memberitahu di mana draft terakhir disimpan. Justice guy. Alex. Alex! Sarah membawa bukti beberapa draft beserta isi rekaman percakapan. Namun bukti itu ditolak dan Sarah sudah memperkirakan hal itu terjadi. Di akhir cerita, ketika Sarah dan temannya bersantai, mereka melihat berita bahwa Davana Salman tewas malam itu juga akibat serangan orang tak dikenal. Itulah cerita singkat film Memory. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.